ini udah dapat materi tentang himpunan ini belum di sana? Inten, Pak. Heeh. Belum. Kalau buat materi belum sih, Pak. Cuman kalau soal pernah dibahas di PK. Oke, kalau soalnya pernah ya, kalau materinya belum. Oke, Iya. jadi materi himpunan ini dimulai dari kalau pengertiannya gampang ya, itu apa? Kumpulan ya. Jadi himpunan itu artinya kumpulan objek-objek. Jadi jangan bukan subjek ya, tapi objek yang tidak mengandung tidak mengandung kata sifat. Contoh, kumpulan orang-orang cantik itu bukan himpunan. Kenapa? Kan ada kata sifat. Cantik, ganteng itu kan kata sifat ya. Oh iya. Nah, bukan himpunan. Bayang ya, Mm-mm. kumpulan peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga berarti tidak, bukan kata sifat. Berarti itu termasuk himpunan. Contoh peralatan rumah tangga ya, berarti ada apa aja, setrika dan seterusnya gitu. Ngerti kira-kira ya? Iya. Nah, dalam himpunan ini nanti ada istilahnya himpunan bilangan. Yang pertama, himpunan bilangan. Himpunan bilangan asli. Bilangan asli berarti dimulai dari berapa aja? Bilangan asli. Asli itu dimulai dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti dimulai dari siapa aja? Dari tak Mm-mm. hingga sampai positif tak hingga ya. Min tak hingga. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi semuanya bilangan negatif sama semua bilangan positif. Itu namanya bilangan bulat. Kemudian ada himpunan bilangan bulat, bilangan apa? Ah, Cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari berapa berarti? 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Oke, jadi bilangan asli ini masuk bilangan cacah enggak? Termasuk. Bilangan asli ini termasuk ke dalam bilangan cacah. Cuman kalau cacah itu dimulainya dari 0. Kebayang kira-kira? Kemudian bilangan asli nanti dipecah lagi. Dipecah lagi ada dua, yaitu bilangan asli, ganjil dan genap. Nah, himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil di apa aja? Bilangan ganjil. 1, 3, 5. Kalau bilangan cacah ganjil sama asli ganjil itu sama aja ya. 1, 3, 5, 7, 9 terusnya. Terus kalau bilangan genap, Dua, himpunan empat, bilangan genap. enam. Himpunan bilangan genap itu terdiri dari Dua. kosong, Oh ya, ya kan? 0. Mm-mm. Kalau asli genap berarti kosong nggak ikut. Kalau asli genap kosong nggak ikut. Tapi kalau cacah genap berarti kosong ikut. Kosong, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai himpunan bilangan prima C. Himpunan bilangan prima. Berapa aja himpunan bilangan prima? Dua, 2, tiga, 3, lima, 5, tujuh, 7, 11, 13, berapa? tiga, 17, 17, 19, 19, dua terus puluh, 23, 23, terus 29, dan seterusnya.
Nah, ini namanya bilangan prima. Kemudian ada bilangan komposit. Himpunan bilangan komposit. Ingat, bilangan prima dan bilangan komposit itu merupakan bilangan asli. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang tidak prima. Bilangan asli yang tidak prima. Berarti siapa aja bilangan komposit di sini? 1, berapa? 4, 6, 8, 8, 9, 10, 12, 12, ya kan? 14, 15, 16, 19, 18. itu adalah bilangan komposit. Artinya bilangan asli yang bukan prima. Terus 8 ada yang namanya himpunan bilangan rasional. Rasional. Apa aja bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ini 1, 2, 3, 4, min, plus. Ini semuanya bilangan rasional. Semuanya ini bilangan rasional. Paham ya? Contoh lagi, misalkan ada setengah, terus ada 3/4, terus ada 1, terus ada 5/4, seterusnya. Ya, jadi bulat maupun pecahan itu namanya bilangan rasional. Paham kira-kira? Iya. Baik itu negatif maupun positif, semuanya itu bilangan rasional. Paham? Kemudian ada himpunan irasional. Bilangan irasional. Nah, jadi bilangan irasional. Artinya bilangan yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Irasional. Dua kenapa masuk bilangan rasional? Karena bisa dinyatakan pecahan dua itu. Dua itu berarti 2/1. Atau 8/4. Atau 6/3. Itu bilangan rasional. Paham ya? Nah, bilangan yang nggak bisa dinyatakan dalam pecahan itu namanya irasional. Contoh, akar 2. Nggak tahu kita. Misalkan kita mulai dari min akar 2. Terus 0,1 akar 2. Akar 3. Terusnya ini namanya irasional. Kebayang ya? Termasuk ada pi. Pi itu berapa? 3,14 dan seterusnya kan? Bilangan pi. Nah, ini termasuk irasional. Paham sampai sini ya? Iya. Oke. Kemudian yang 10. Terakhir yaitu himpunan bilangan real. Real. Nah, himpunan bilangan real ini terdiri dari semua bilangan ini, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, jadi bilangan real itu seluruhnya ini, gabungan dari seluruh. Nah, yang paling penting nanti di dalam materi himpunan ini, Ade harus bisa memahami tentang operator himpunan, operator atau operasi himpunan. Operasi himpunan. Oke, operasi himpunan yang dikenal ada berapa aja, Kak? Yang pertama, ada yang disebut sebagai irisan. Irisan. Contoh, A punya anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sedangkan B punya anggota bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Maka yang disebutkan dengan A irisan B, ini simpulnya irisan itu kayak gitu, A irisan B. Artinya angka yang sama B, yang sama angka berapa? 1. Terus 3, 5, 7, udah, ini yang sama ya kan? Iya. Nah, itu irisan namanya. Sekalian saya bahas jadi satu. Irisan dan aja deh. Nah, kalau kita gambarkan areanya di mana irisan itu? Areanya begini. Ini kalau digambar dalam ini himpunan A, ini adalah himpunan B. Irisannya di sini nih, 1, 3, 5, 7. Ini wilayahnya. Betul kan kira-kira? Terus yang kedua, yang disebut sebagai gabungan atau union. Gabungan. Gabungan atau nama lainnya adalah union. Kalau A-nya masih sama, A-nya misalkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan si B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Maka A gabungan B, union. Ya semuanya ini berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Itu namanya union, gabungan. Nah, kalau kita gambar berarti wilayahnya gimana? Wilayah gabungan. Nah, yang di AC semuanya, yang di AC seluruhnya. Ini namanya wilayah. Oke, kebayang ya sampai sini ada ya. Nah, Iya. kalau ini aja hasil hanya yang tengah aja tadi. Himpunan A, himpunan B. Himpunan A, hasilnya cuma yang Oke. Kemudian ada istilahnya lagi apa? Tahu apa lagi? Himpunan bagian. Himpunan bagian. Contoh himpunan bagian. Jadi semuanya ada di dalamnya salah satunya. Itu namanya himpunan bagian. Misal, si A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si B beranggotakan 1, 3, 5, 7. Nah, kalau kita gambari, kalau dituliskan, B itu himpunan bagian dari A. Kenapa? Semua anggota B itu ada di dalamnya A kan? 1, 3, 5, 7. Semuanya ada di dalam A. Berarti B ini namanya himpunan bagian dari A. Semuanya yang ada di B, di dalamnya B itu ada di dalamnya A. Tapi yang ada di dalam A belum tentu ada di dalam B. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau kita gambarkan berarti bagaimana Kak? Kalau digambarin begini. Himpunan A yang di luar, himpunan B yang di dalam. Itu namanya B himpunan bagian dari A. Oke. Nah, nanti sering ini, kayak gini nanti sering. Harus benar-benar mengerti nanti. Kemudian 4 ada yang disebut sebagai komplementer. Komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan. Artinya apa komplement suatu himpunan itu? Jadi yang bukan anggota. Seandainya semestanya itu kumpulan semua bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nah, semua kumpulan bilangan asli 1 sampai 10. Ini semestanya. Sedang A-nya hanya punya anggota 2, 4, 6, 8, 10 aja. Nah, A pangkat C itu artinya komplemennya A yang bukan anggota A. Di sini yang bukan anggota A siapa? Berarti 1, terus 3, 5, 7, 9. Ini artinya yang bukan anggotanya A, komplemennya. Kebayang ya? Kebayang kira-kira? Iya. Kalau digambarin gimana? Kalau digambarin yang di absen nanti yang di luarnya. Ini S, ini A. Nah, yang bukan miliknya A, yang bukan miliknya A, tapi miliknya S. Berarti mana? Yang di absen di luarnya. Bayang. Kalau ini yang di absen mana? Dalam. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Kalau B anggota himpunan bagian dari A pasti berlaku A diiris oleh B itu sama saja dengan B. A irisan B itu sama saja anggotanya si B itu sendiri. Paham kira-kira ya? Iya. Nah, dipahami dulu satu. Tadi yang himpunan bagian itu angkanya berapa aja, Pak? Angkanya gimana? Himpunan bagian angkanya Itu kan ini yang itu bagian dari A. A itu kan 1 sampai 8, yang B Mm-mm. kan 1, 3, 5, 7. Nah, Mm-mm. artinya semuanya yang ada di B itu ada di dalamnya A. Itu Oh, artinya himpunan bagian dari A. oke. Kebayang ya, Dea? Ya? Ada Iya, pertanyaan? nggak ada. Oke, kita coba bahas soalnya dari nomor 1. Nomor 1. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Jadi diketahui gini nih.
Yang diarsir di mana? Iya. Oke. Ini A, ini B, sini C. Cara yang diarsir ini menyatakan apa? Gampang. Kita kasih tanda dulu. Misalkan ini wilayahnya satu, ini wilayah satu. Terus ini kita misalkan wilayah dua. Yang ini, tengah kecil, ini wilayah tiga. Ini empat, lima, enam, tujuh. Kebayang kira-kira sampai sini. Iya. Oke. Berarti yang diarsir itu arsiran itu wilayahnya berapa? 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Kebayang sampai sini. Iya. Sedangkan si A kita punya anggotanya siapa aja si A? 1, 2, 3, Satu, 4. dua, tiga, empat. 2, 3, 4. Kalau si B beranggota siapa aja? 3, 4, Empat, lima, 5, enam. 6. Kalau si C Dua, beranggota 2, 3, tiga, enam, tujuh. 6. Pernyataan A. Jawaban yang A. Coba lihat yang A. Pilihan ganda si A. Pilihan gandanya si A. Yang A katanya apa ini? A irisan B. A diiris dulu oleh B, lalu digabungin oleh siapa? A diiris oleh C. Sekarang saya tanya, A diiris B. A sama B yang sama siapa sih yang sama? Tiga, empat. 3, 4. A diiris oleh C. Yang sama siapa? A sama C. Dua, tiga. Kalau digabung jadinya adalah 2, 3, 4. Mintanya cuma 2, 3 kan? Berarti Iya. salah. Paham? Oke. Ngerti ya sampai sini ya? Mm. Terus yang B. Yang B, A digabung sama B dulu. Lalu A diiris oleh C lagi. Coba A kalau digabung dengan B, A gabung B berarti 1, Satu, 2, dua, tiga, 4. empat, lima, enam. A diiris oleh C. A diiris oleh C. Yang sama siapa? 2 sama Dua, 3. tiga. Berarti ini diiris oleh ini. Yang sama siapa? 2, Dua, 2, tiga. 3. Nah, yang dihasil 2 dan 3. Ini jawabannya. Paham? Ya. Nah, kalau gitu yang lain tinggal nggak usah dibuktiin karena udah ketemu. Oke? Mm. Nah, sama juga dengan yang nomor 2. Nomor 2. Arsirannya, arsirannya di atas. Oke. Kita kasih nomor lagi. Kita kasih nomor lagi. Berarti kita misalin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A-nya di atas ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, coba B irisan C komplement. Yang A. Yang A. Berarti anggotanya A. Siapa aja? 2, 3, 6, 7. Ya nggak? Iya. Anggota B. Satu, dua, tiga, empat. 3, 4. Anggota C. Tiga, empat, lima, enam. Oke. Terus sekarang pernyataan si A, dia bilang B diiris oleh C komplement. Berarti
C komplement itu bukan anggota C ya, diiris lagi oleh A. B, diiris C komplement yang bukan anggota C, C pangkat C, yang bukan miliknya C. Siapa aja yang bukan milik C? Dua. Satu, Oh iya. dua, eh berapa? Tujuh. tujuh. Yang bukan C. Ini kan Hmm, satu, dua, tujuh. Ini kan C nih. Yang bukan milik C, satu, dua, tujuh, ya enggak? iya. Nah, sekarang B diiris oleh bukan C. Satu, dua, tiga, empat sama satu, dua, tujuh. Berarti berapa? Satu sama dua. Satu, dua. Diiris oleh A. A-nya berapa A-nya? Dua, Berarti dua. tiga, dua, tiga, Dua, enam, tujuh. tujuh. Berarti A-nya berapa irisannya? Dua. Dua. Yang di akhir tujuh. Berarti salah. Yang B, kebayang sampai sini? Iya. B komplement diiris C komplement. Bukan B. Bukan B itu ini. Ini bukan B. Ini bukan B. Diiris oleh bukan C. Bukan C. Berarti angka 7 aja dong. Hmm, Iya enggak? Kemudian diiris lagi oleh anggotanya si A. Ya udah berarti ya 7. Yang B. Bingung. Kalau bingung jabarin gini. B komplement diiris oleh C komplement. Diiris lagi oleh A. B komplement bukan anggotanya B. Berarti siapa yang bukan miliknya B? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Diiris yang bukan C. Bukan satu, miliknya C. dua, tujuh. 1, 2, 7. Nah, lalu diiris lagi miliknya si A. Miliknya si A apa? 2, 3, Tiga, 6, enam, 7. tujuh. Misalnya dia siapa? 7. 7 diiris oleh 2, 3, 6, 7. Tujuh. Berapa? Tujuh. Ya 7. Oh, oke, paham. Oke. Dan seterusnya. Nanti kalau udah terlalu lihai, udah sering kayak gini, nanti akan cepat kayak saat tadi gitu loh. Tidak dijabarin satu-satu, kelamaan kan nanti kalau dijabarin. Nomor 3 saya bahas, nomor 4 nanti adik yang nyoba. Ya, nomor 3 ini U, sini V, ini W. Nah, manakah yang berdasarkan ini yang benar? Coba pernyataan 1. K diiris oleh L, diiris oleh W, oleh M adalah himpunan kosong. Ini namanya himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu gimana? Tidak punya anggota. Tidak ada anggotanya. Oke? Sekarang K diiris. Oh, salah baca saya. Sorry. Itu yang nomor 4. Nomor 3. U diiris oleh B merupakan himpunan bagian dari B. U diiris oleh P mana? U diiris oleh P. Ini kan semuanya ini ada di dalamnya W. Benar nggak ini W-nya? Semuanya Iya, ini ada di dalam. Betul ya? iya. Terus yang kedua, W, semuanya W ada di dalamnya. Ada di dalamnya U gabungan W, U gabungan W komplement. U gabung W. U gabung W. Ini. Kalau di komplement berarti ini komplemennya. Ini komplemennya. Kebayang? Iya. Yakin? U gabung W kan ini. Ini U gabung W. Hmm, Kalau di komplement berarti cuma ini aja komplemennya. Oke? hmm. Nah, P semuanya ada di dalamnya komplemennya ini. Betul apa salah? Semuanya V ada di dalamnya ini. Betul apa salah? Benar.
V-nya kan ini P. Ini P. Komplemennya kan ini. Berarti Oh, apa? berarti nggak masuk. Salah. Mm-mm. Nggak masuk. Ini kan gambarnya. Ini U, W, V. Nah, hasilan ini bacanya adalah U gabungan W komplement. V-nya itu di sini V-nya. Sedangkan komplement cuma ini aja. Berarti salah kan? Nggak masuk kan? Iya. Paham, Dek? Oh, iya. Oke. Yang ketiga, W semuanya ada di dalamnya U gabungan V. Betul nggak? U digabung V. Ini loh, U gabung V itu. Semuanya W ada di dalamnya sini. Salah ya? Benar. Oh, kenapa salah, Pak? Oke. Semuanya W ada di dalam gabungannya mereka ini loh. Ini kan gabungannya. Iya. Ini kan nggak di dalamnya. Ini nggak di dalamnya. Oh, Bagian tadi tahu. mm-mm. Semuanya ini kan ini semuanya W-nya. Semua W-nya Mm. kan ini. Semuanya ini ada di dalamnya ini. U, V. Ya kan? Mm-mm. Sama P cuma ini kok. Ini ada yang nggak di dalam. Ini. Sama ini. Ini nggak di dalam kan? Berarti salah Oh, kan? iya, Paham? paham. Oke. Mm-mm. Terus nomor 4. L diiris oleh M. Apa sih? Sorry. U diiris oleh W. Sama dengan V diiris oleh W. U diiris oleh W. V diiris oleh W. Sama enggak? U irisan W. Mana? U irisan W. Mm. Ini kan? Mm-mm. Halo? Iya, yang tengah. Terus V irisan W. Ini loh. Iya, Sama enggak ini sama ini? sama. Ini sama enggak dengan ini? Sama enggak? Mm. Gimana? Irisan itu kan yang gabung kan, deh, yang double kan, deh. Heeh, iya. U, V. Ini U, U-nya yang ini U-nya, ini W-nya yang tegak. Irisannya mana? Ini loh irisannya. Iya. Irisannya ini. Nih. V irisan W. V-nya yang datar. V-nya datar. W-nya yang Mm. tegak. Berarti apakah ini sama dengan ini? Sama enggak? Wah, soalnya di tengah-tengah irisannya, Pak. Kalau di tengah kecil ini irisan apa? Irisan mereka bertiga. Yang tengah kecil ini. U diiris W, diiris lagi oleh V. Baru tengah-tengah. Oh, Kalau ini bukan tengah. Ini irisan U, irisan W. Kan nggak sama toh. iya. Yang satu ini kan bukan anggotanya dia. Yang ini. Sedangkan Mm-mm. ini. Gitu loh. Mm. Namanya sama. Karena dia anggotanya itu ya sama. Itu anggotanya. Kebayang? Satunya di sebelah kiri, Dek. Satunya di sebelah kanan. Masa sama, Dek? Kamu Mm. jangan lihat gambar ya, jangan lihat gambar. Oh, bentuknya sama. Bukan bentuknya. Namanya sama itu ya, ya sama.
Misalkan B sama dengan B, ya ini. B sama dengan B. Gimana? Coba nomor 4. Nomor 4. Nah, ini kalau namanya B sama B itu mirip-mirip disebutin jadi susah. Ini K, sini L, sini M. Pernyataan satu juga. K diiris oleh L, diiris oleh M. Ada nggak irisan mereka bertiga? K diiris M. Ini K diiris M. Ya nggak? Hmm. Kita gambarin ulang aja deh. Kalau yang dihasil di sini itu artinya K diiris oleh M. Kalau yang dihasil biru ini itu artinya L diiris oleh M. Sekarang gabungan mereka bertiga ada nggak sih? K diiris M terus diiris lagi oleh L. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang disebut sebagai himpunan kosong. Nggak ada. Oke. Yang kedua. Yang kedua, K semuanya K semuanya ada di dalamnya L gabungannya M. Mana L gabungan M? L gabungan M itu mana? Ini ya. Ya enggak, itu L gabungan M. Ya, Semuanya K ada di dalamnya ini. Benar apa salah? salah. Salah. Kenapa? Ini enggak ada di dalamnya ya. Berarti Iya. ini salah. Ini tadi benar. Yang ketiga, Dek. L digabung sama M, semuanya ada di dalamnya. K digabung sama M. Salah juga kan? L digabung M. Mana L digabung M? Kalau digambarin ulang, L gabungan M. Ini. Nah, sedangkan K gabungan M. Pertanyaannya, semua yang ada di gambar kiri, apakah ada di dalamnya gambar kanan? Semua yang ada di kiri, apakah ada di dalam gambar kanan? Gimana? Enggak. Enggak, berarti salah. Kenapa enggak? Ini kan Iya. enggak ada di kosong. Paham? Iya. Kalau yang keempat, L diiris oleh M, himpunan bagian dari K komplement. L diiris oleh M. Mana L irisannya M? Ini. Semuanya ada di dalamnya komplemennya. Berarti benar. Ayo, kenapa benar? L irisan M kan ini tadi. Iya. K komplement itu berarti bukan K. Kan ini Mm-mm. K, ini K. Kalau bukan K berarti ini luar-luarnya ini semuanya ini. Ini namanya bukan Iya. K. Paham ya? Oh ya, paham.
Nah, berarti yang benar 1/4. Ada dua yang benar. Mm-mm. Benar. Nah, kalau yang nomor 3 tadi, yang benar cuma yang mana? Nomor satu aja. Makanya hanya satu yang benar. Kebayang sampai sini? Iya, Aman ya? aman. Uh-uh. Oke, nomor, nah ini nomor 5 udah pernah nih. Nah, takut ini. Sambil dipahami, Dek. Lumayan ini materi ini memang harus benar-benar pemahaman nih. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Dek? Belum ya? Belum. Oke. Oke, nomor 5 gimana? Nah, Itu saya udah jawab. Cuman saya waktu itu pakai rumus cepat yang Bapak kasih. Jawabannya 900. tapi udah bisa ya? Pakai rumus yang cepat ya? Iya. Aman ya? Mm-mm. Oke, oke, oke. Nomor 5 sudah sesuai dengan kunci jawabannya ya? Hmm. 6. 6 itu C. C 620. 7. 7 itu D. Udah bisa ya? Aman ya? Mm-mm. Nah, nomor 8. 8 saya nggak bisa, Pak. Oke, oke. Ini soal tambahan ini, soal saya sendiri. Dari 50. Nah, ini redaksinya gini. Jadi modelnya soal penalaran ini. Hmm. Dari 55 siswa kelas 7A SMP Kemakmuran Kecamatan Kesuksesan Kabupaten Kesejahteraan. Ini soal yang saya buat untuk TO-nya di MP kala itu. Terus eh,
jumlah siswa yang suka MIPA, yaitu itu diperjelas yang suka MIPA, matematik, bio, dan fisika. Terhadap siswa yang tidak suka MIPA, itu perbandingannya adalah 5/6. Berarti yang suka MIPA, itu ada MTK, bio, sama apa? Fisika. Fisika. Nah, yang suka itu ada berapa, Kak? Perbandingannya lihat, 5/6. Berarti yang suka MIPA kan 5 per total perbandingannya, yaitu 5 tambah 6. Kali jumlah keseluruhan siswa ada berapa? 55 kan, lima Dek? puluh lima ya. Sayang ya, sampai sini ya. Mm, Berarti 25. berapa? 25 Iya, 25. siswa. Nah, ini total yang suka MIPA. Kita bikin ini nih, diagram pena. Ini yang suka MTK, ini yang suka biologi, suka fisika. Total keseluruhan nanti harus 25. Gitu loh. Terus lanjut lagi. Jika dari seluruh siswa yang suka MIPA, ada 14 suka bio. Biologi 14. 13 matematika, 13 fisika. 13, 13. Paham sampai sini? Iya. 5 siswa suka bio dan matematik. Bio dan matematik 15. Ini keseluruhan ini 15. 15. Ya kan? Kok 15? 5 kok 15 sih, sorry. Ini 5. 5 itu ini loh keseluruhan. Terus 6 bio dan fisika. 6. Bio dan fisika ini 6. Terus 7 suka MTK dan fisika. Ini 7. Ya kan? Nah, terus maka hitunglah banyak siswa yang suka ketiganya. Yang suka ketiganya nggak tahu. Kita tulis ini X. Berarti wilayah sini, wilayah ini aja, itu 5 dikurangi X. Betul? Ini loh, wilayah sini. Hmm. Berarti 5 dikurangi X. Kenapa? Tengahnya kan X. Oh iya, Tengahnya X. Paham sampai sini? paham. Terus yang sini sama. 6 min X. Ini sama. 7 min X. Oke? Oke. Nah, sekarang 14 ini apakah utuh 14? Tidak. Kenapa? Kan 14 udah dikurangin ini. Dikurangin sini, sama dikurangin sini. Kebayang ya? Jadi tinggal berapa ini? 14 dikurangin ini nih. Ini 5. Ini 5. Berarti 14 kurangi 5 berapa? 9. 9. Jadilah di sini 9. Dikurangi lagi nih yang sekecil ini. Berapa sekecil ini? 3. Berapa? 3. 6 min S. 9 dikurangi 6, 3. 3. Atau biarin aja deh. Biarin aja. 9 itu wilayahnya seluruhnya ini 9 kita coba. Atau bentar. Atau biarin tetap tadi berapa 14 21. S. Intinya jumlah keseluruhan ini di dalam angka-angka ini nanti harus 25. Yang pertama, M-nya bulat, satu bulat penuh dulu, ini kita hitung penuh aja ini. Ini kita hitung penuh. Kita hitung penuh berarti berapa? 13 kan? Plus, ya enggak? Kita hitung penuh. 13 kan? Iya. Ditambah yang ini. Yang ini. Berarti berapa ini? 14 dikurang 5. 5 Hmm. yang ini. Iya. Jadi paham sampai sini? Mm-mm. Nah, ditambah sekarang sisanya yang ini.
Sisanya tinggal ini toh. Nah, sisanya. Tadi 13. Berarti sisa yang seasir ini jadi tinggal berapa ini? 13 dikurangin, ya enggak? Ini Kurangin kurang ini, 6. kurangin, ya kan? Mm-mm. Terus 6. dikurangi lagi 6 ya enggak? Iya. Jadi berapa? 6. Terus min Min. 6 plus X. Betul? Iya. Nah, berarti tinggal berapa nih? X saja dong. X. Mm-mm. Berarti ditambahin X sama dengan harus 25. X-nya berapa? 25. 13 tambah sini. 2, 22. berarti min 22. Jadi 3. Kebayang sampai sini kira-kira? Iya. Terus yang B masalah operasi bilangan aman? Nomor 9 berapa? Apa jawabannya 9? 9D. Oh, 10. 10 berapa? 10 itu nggak nemu, Pak. Oh, nggak nemu. Hmm. Ini 10. 3 bintang 5 dot 2 harus kurang dari 0. Nah, star sama dotnya harus diganti oleh, misalkan yang satu itu apa? Min sama plus. Berarti 3 min 5 plus 2. 3 min 5 plus 2. 0 dong. Oke. Apakah dia kurang dari 0? Salah. Paham ya? Yang kedua, min sama bagi. Min sama bagi. Berarti 3 dikurangin 5 dibagi 2. 3 kurangin 5 dibagi 2. Kita ngitungnya 3 kurangin 5 dulu, apa 3 dikurangin 5 per 2? Pembagian dulu. Pembagian dulu, berarti 3 dikurangin 2,5. Oh Berarti ya. apakah kurang dari 0? Salah. Oke. Oke. Yang nomor 3. Bagi kali. Bagi kali. Berarti 3 dibagi 5 dikali dulu. Oke. Ngitungnya dibagi dulu apa dikali dulu? Dibagi dulu. Bagi dulu. 3 per 5 berarti. Baru dikali dulu. 2. 6 per 6 per 5. 5. Paham? Iya. Satu lebih kan? Kurang dari 0 berarti salah. Yang keempat. Ya udah 1, 2, 3 salah, yang 4 aja. Iya kan? Min kali ya. Min kali. Berarti 3 min 5 dikali apa tuh? Ngitung kali dulu, berarti 3 min 10. Min 10, min 7. Kurang dari 0. Oke. Oke. 11 udah ketemu? 11 dan seterusnya belum dikerjain, Pak. Salah. Nanti dikerjain ya, karena gampang itu. Oke. 13 saja, 11. 11 dan 12 nanti dikerjain. Jika suatu bilangan bulat habis dibagi 4 dan 30, maka bilangan tersebut habis dibagi berapa? Bilangan bulat X ini bisa dibagi 4, itu punya hasil. X juga bisa dibagi 30. Kemungkinan X itu nanti berapa? Yang bisa dibagi 4, bagi 30 juga bisa. Berapa sih kemungkinan X-nya? Berarti apa? KPK kan? Hmm. KPK dari siapa?
dari 4 kelipatan ya, bukan KPK-nya. Kelipatan. Kelipatan dari 4 dan Mm-mm. 30. Siapa aja kelipatannya dari 3 dan 30, dari 4 dan 30? 60 bukan sih? 60 bisa nggak dibagi 4? Bisa, Dibagi 30? bisa. 120 bukan? Oh iya. Mm-mm. 180 enggak? Iya. Dan kalau sudah ketemu angka depan, ke belakangnya tinggal tambahin aja angka depan. Tambah 60, tambah 60, terusnya. Semuanya ini berarti bisa nggak dibagi 12? Maka X bisa dibagi oleh berapa? 12. 12. 12 bisa, 120 bagi 12 juga bisa. Pasti belakangnya nanti bisa dibagi 12 juga. Oh, Paham? paham. Berarti yang A. Nah, nomor 14. Kemarin yang tak suruh ngerjakan yang bab 4, ada kendala, ada pertanyaan kira-kira yang sudah dicoba kerjain. Belum dicoba, Pak. Semalam saya lagi ngerjain tryout at home-nya Inten. Oh, oke, oke. Ada akademik juga ya. Oke, nanti dicoba-coba. Pokoknya kalau ketemu ada kendala tanya ya. Harus sering-sering mencoba dan harus banyak yang dicoba. Nilai pengganti X dan Y berturut-turut yang tepat. Sorry, nomor 14 ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Ingat, bilangan asli N berarti dimulai dari berapa tadi bilangan asli? 1, 2 ya kan? Berarti N ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini artinya N itu anggota dari ini gitu. 1 itu N, 2 itu N, 3 itu N, gitu loh maksudnya. Kebayang? Iya. Nah, mana yang benar? Nah, mana yang benar? Pertama, 2N kuadrat tambah 2N ditambahin 1, apakah ganjil? Masukkan aja N-nya 1, coba N-nya 1. 2 Aduh. kali 1, 2 tambah 2, Dua, 4 tambah 1, 5. Ganjil lima. kan 5? Berarti Iya. benar. Tapi kalau dicek 2, jangan-jangan 2 salah gitu kan. Masukin 2 kali 8, 4, 8, 8 ditambah 4, 12 tambah 12, 1. 13. Ganjil Ganjil. juga kan? Iya. Oh. Masukin 3 dan seterusnya. 2 aja udah cukup. 2 aja udah cukup. Mm-mm. Kebayang ya? Iya. Oke, berarti pasti ganjil. Terus yang kedua, sama, cuman gitu aja. N plus 1 pangkat 2 ditambah N. Ini pangkat 2. Ditambah N. Apakah ganjil? 1 tambah 1, 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat, 4 tambah 1, 4. 5, ganjil. Benar, ganjil. Mm-mm. Kalau 2, 3 kuadrat 9, 9 tambah 2, ganjil, benar. Kalau 3, 4 kuadrat, 4 kuadrat berarti 16 tambah 3, ganjil juga. 16. Mm-mm. Terus yang ketiga, 2N tambah 4N kuadrat, genap. N-nya 1, 2, 4. 2 tambah 4, 6, genap. N-nya 2, 4. 4. 3, 2 sama 4, genap juga. Jadi benar. Yang keempat, ini kok hanya 4 yang benar. Harusnya yang E ya jawabannya.
2N plus 1. Pangkat 2. Katanya apa? Genap. N-nya 1, berarti 3 pangkat 2 lah ini. N-nya 1 Ya. aja 9, ini udah salah. Nah, berarti 1, 2, 3 Tiga. yang benar. Ya. Manakah di antara berikut ini yang benar untuk semua nilai asli N? Jawabannya yang A. Terus 15, 15, 16 nanti dicoba ya, deh. 17, 19 sampai 20 itu pola bilangan itu gampang. Dicoba dulu ya. Itu harus benar-benar bisa nanti pola bilangan. Terus yang do masalah KPK dan FIB ya, ini sering KPK dan FIB. Langsung nomor 21. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Aman nggak kira-kira? Pak, Gimana? aman, Pak. Oke, sip. 21. Pak Warno mempunyai 9 buah manggis. Jadi manggis, dia punya manggis 9. Terus jeruk itu 12. Semangka 18. Buah-buahan itu akan dibagikan kepada tetangganya dengan jumlah yang sama. Jadi buah-buahan ini akan dibagikan ke tetangganya. Misalkan kalau dia dapat manggis 3, maka yang lain juga 3. Oke, kalau satu orang dapat 4, maka yang lain juga 4 jeruknya. Paham ya kira-kira ya? Iya. Nah, kira-kira saya membagikan ini harus berapa-berapa? Berarti kan jumlahnya tetangga harus sama kan? Hmm. Jumlah tetangga yang menerima manggis sama dengan jumlah tetangga yang menerima jeruk kan gitu. Nggak mungkin nanti 5 orang terima manggis, yang 6 orang terima jeruk. Yang satu berarti nggak terima manggis dong. Kebayang? Iya. Oke. Berarti jumlah ketiga orang itu, jumlah apa? Jumlah orangnya itu harus bisa membagi ketiganya ini kan. Ya, jadi banyak tetangga, logikanya, itu harus bisa membagi 9, 12, dan 18. Bahasanya apa dalam matematika yang bisa membagi angka yang bisa membagi angka lain itu namanya apa? EPB. EPB dari 9, 12, dan 18. F itu artinya faktor D. Faktor persekutuan terbesar. Faktor itu artinya pembagi. Ngerti sampai sini? Iya. Oke. Berapa EPB-nya dari ini? Berapa? Bisa ngitung EPB. Oh, Pak. Ah, gini. Dulu waktu SMP kan diginiin. 9 itu berarti dibagi 3. Dapat Iya. 12 bagi 2, Bagi dua, 6. Bagi dua, 3. 14. 11 bagi 2. 9, 9 bagi 3. 3. 3. Berarti 2 pangkat 9. 3, 2 pangkat S, 3 pangkat 2. 2 2 pangkat pangkat 2 2 kali kali 3. 2 kali kali 3 3 pangkat 2. pangkat. Ya enggak? Iya. EPB itu diambil yang sama aja. Yang sama yaitu 3 pangkat 3, 3 sama 3 pangkat 2. Oh, Yang iya. sama, yang sama. Ya kan? Mm-mm. Nah, terus pangkat paling kecil siapa? Pangkat 2 apa pangkat 1? Pangkat 1. Berarti EPB-nya 3. Kalau Oh, KPK, yang sama diambil yang paling gede. 3 pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2. 2 Berarti pangkat 3 2. pangkat 2. Paham ya? Mm-mm. Iya. Dikali. Meskipun tidak sama juga diambil.
Ini kan nggak ada dua, nggak apa-apa, tetap diambil. Itu namanya KPK. Hmm, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1. Ingat, tadi diambil yang sama, apa yang pangkatnya gede. Berarti yang 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, tiga berarti puluh KPK enam 36. Paham? Paham. Nah, di sini kita menggunakan apa? EPP. Jadi, banyak tetangga yang menerima, banyak tetangganya. Itu ada 3 tetangga. Ada 3. Sehingga masing-masing tetangga mendapatkan jatah manggis berapa, jeruknya berapa, semangkanya berapa. Kan ada tiga tetangga toh. Mm-mm. Ya udah, manggis bagi 3 berarti 3, jeruk bagi 3, 4, 4, 4 bagi 3. 6. Paham? Oh ya, Masing-masing paham. manggis 4 jeruk, 6 semangka. Hmm. Jawabannya berarti jeruknya 4 yang cacing. Bayang sampai sini? Iya, Oke. Nomor 22. Menggunakan KPK apa EPB? KPK bukan Pak? Hmm. Tak ulang lagi. Kalau kamu ingin membagikan sesuatu, pembagi kan yang bisa membagi berarti tadi apa? EP. FBB. Kalau KPK itu kelipatan, kayak ini, kelipatan. Kalau bisa membagi itu namanya EPB. Hmm, Nah, oke. kelipatan itu mengalihkan, berlipat ganda. Logikanya kan gini loh. Nomor 22 ini logikanya gini. Kamu punya 80 kilo beras, terus 40 bungkus mie sama 24 susu kaleng. Nah, ini akan kamu bagi ke tetangga. Tujuannya setiap tetangga itu mendapatkan bagian yang sama banyak. Artinya tetangga 1 dengan tetangga 2, jumlah mie yang dia terima itu sama gitu loh. Hmm, Nah, harus berapa banyak tetangga itu supaya merata yang dibagikan. Berarti kan banyaknya tetangga harus bisa membagi angka 80, 40 sama 24 kan sih? iya, Konsepnya seperti ini kan. Jumlah tetangga yang harus kamu bagiin itu harus bisa membagi 3 angka ini. Paham? iya. Itu. Ya, berarti EPB dari 80, 40 sama 24 berapa EPB-nya? Angka yang bisa membagi 24, 80, 40. Angka yang bisa membagi itu angka berapa aja? Iya, Nah, kalau dibikin pohon faktor kan panjang nanti, ya kan? Sebenarnya iya. simpel deh. 22, 80, 40, 24. Angka yang bisa membagi oleh mereka, EPB, sama dengan paling kecil di antara mereka bertiga siapa paling kecil? 24. 24. Apakah Mm-mm. 40 bisa dibagi 24? Enggak, Enggak. Kecilin lagi. Bagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. Apakah 40 bisa dibagi 12? Enggak bisa. Kecilin lagi dibagi 3. Bagi 3 berapa? 8. Oke. Bagi 3 8. Ya, Bagi 3. Apakah 40 bisa dibagi 8? bisa. 80 bisa dibagi 8? Bisa. Ya berarti 80, APB-nya 8. Paham? Oh, Ini tadi juga sama, Dek. 9, 12, 18. Paling kecil siapa? 9. 12 bisa nggak dibagi 9? Enggak bisa. Nggak bisa. 18 bisa. Kalau 12 nggak bisa. Hmm, Sekarang kalau kita kecilkan angka 9-nya. Dibagi 2, 4 dibagi. setengah. Koma Mm-mm. kan? Koma kan? Iya, Nah, berarti bagi 3 aja. Bagi 3 jadi berapa? 3. 12 bisa nggak bagi 3? Bisa.
18 bagi 3 6. bisa juga kan? Iya, Oh, ya udah berarti EPB 3. Paham? Kalau KPK, EPB tadi kan pakai yang paling kecil. KPK pakai yang besar, 18. Paling besar 18. 18 bisa dibagi 9. bisa. 18 bisa dibagi 12. Enggak. Berarti dibesarin lagi nih. Kamu besarkan lagi nih. Kali 2 berapa kali 2? 36. 36 dibagi 9 bisa nggak? Bisa. 36 bagi 12 bisa nggak? Bisa. Berarti 36. Oh, Paham? Kita paham. hanya mencari angka bisa dibagi atau enggak, cuma gitu aja. Nih. Makanya harus lancar kalian. Kalau ini KPK-nya, yang paling besar siapa di antara ini? 80. 80 bisa nggak dibagi 40? Bisa. Dibagi 24, Enggak. besarkan lagi. Kali 2. Kali 2, 160. 160. 160 bisa dibagi 40. Tapi 160 tidak bisa dibagi 24. Betul? Iya, betul. Besarkan lagi. Kalikan 3. dua ratus Berapa? empat puluh 240. Bisa nggak dibagi 40? Bisa. Bagi 24, Bisa. stop. Berarti 240. Gitu loh. Kebayang? Bayang. Nah, gitu deh. Nomor 22 berarti jawabannya 8 ya. Banyaknya. Maka banyaknya tetangga Pak Maman ya 8 orang. Nah, kalau tetangganya ada 8 orang, berarti dia dapat beras berapa masing-masing? Berasnya 10 kilo, minyak 5 kilo, susunya 3 kaleng, gitu kan? Mm-mm. Oke? Oke. Oke, saya foto dulu. Oke, ada pertanyaan Jack sampai sini. Enggak ada, Pak. Oke, saya hapus ya, Dek ya. Iya.
Nomor 23. Nih, pemahaman kalimat ini, Bro. Ya. EPB setiap dua bilangan asli P, Q, R adalah satu. Jadi EPB EPB dari P, Q, R itu satu. EPB-nya PQR itu satu. Kemudian P dikali dengan Q-2, P dikali Q-2 itu harus 12. Terus P ditambah R bernilai 7. Ada keterangan Q kurang dari 6. Q kurang dari 6. Berarti Q-nya berapa sih? Kemungkinan nilai Q berapa? Mulai dari 1 dong. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Mm-mm. Oke. Sekarang kalau dikali dikurangi 2 itu sekian. P plus R sama dengan 7. Pernyataan yang benar mana? Jumlah ketiga bilangan sama dengan 3. Supaya mereka punya EPB 1. Ini EPB 1. Ini analisis deh, logika ini. Kita harus benar-benar bisa bernalar kalau yang Q-nya harus kurang dari 6. Kalau dijumlahkan harus 7. Kemungkinan nilai P itu ada berapa sih? 3, R-nya 4, ya enggak? Atau 4, sini 3, ini 2, ini 5. 5, ini 5, ini 2, 1, 6, 6, 6. 6, 1. Kebayang sampai sini ya? Iya. Sekarang coba kita masuk sini. Kalau P-nya 3, kalau P-nya 3, andaikan P sama dengan 3. Substitusi. Berarti 3 kali Q min 2 sama dengan 12. Berarti Q min 2 sama 12 bagi 3, 4. 4. Q-nya Ini berapaan? 6. Paham? Kurang Paham. dari tidak masuk. Oke? Oh, oke. P3 tidak masuk. Oke? Oke. Sekarang P4. P-nya 4. Substitusi. 4 kali Q min 2 sama dengan 12. Q min 2 sama dengan 3. 3. Q Ini sama 5. kurang dari 6. Masuk ya? Mm, Paham sampai sini? paham. P4, R-nya 3. Sekarang kita cek. Kita cek. 3, 4, 5. EPB-nya berapa? EPB-nya kan harus 1 kan? 3, 4, 5, apakah EPB-nya sudah 1? Iya. EPB berapa? 3, 4, 5. EPB-nya 1 kan? Iya. EPB tadi apa? Angka yang paling kecil yang bisa membagi mereka. 1. Nah ya, EPB-nya 1. Kenapa? Yang paling kecil 3. 4 bagi 3 nggak bisa. Kecilin lagi 3-nya. Kita bagi lagi 3. 1. 4 bagi 1 bisa, 5 bagi 1 bisa. Berarti EPB-nya 1 dong. Iya. Paham? Paham. Oke, berarti sudah sesuai. Sudah memenuhi EPB-nya 1. Q-nya kurang dari 5.
berlaku ini dijumlahkan P sama R-nya 7. Ya udah berarti yang memenuhi 3, 4, 5. 3-nya itu si R, 4-nya itu adalah si P, 5-nya adalah si E. Berarti pernyataan 1, kita cek pernyataan 1. Jumlah ketiga bilangan adalah 12. Jumlah ketiga bilangan 3, 4, 5 sama dengan 12. Berarti betul. Pernyataan 2, hasil kali ketiga bilangan 10. Hasil kali 3 kali 4 kali 5. Berapa, Dek? 60. Berarti salah. 1 benar, 2 salah, pasti 1 3. Gitu kan? Mm-mm. Bilangan terbesar dan terkecil. Terbesarnya 5, terkecilnya 3. 2. Dua. Betul. Mm-mm. Yang keempat, Terbesar bilangan dan terbesar kecil. bagi terkecil adalah 1. Terbesar 5 bagi terkecil 3. Sama dengan 5 per 3 pecahan. Paham ya sampai sini ya? Ya. Berarti 1 dan 3. Nah, nanti nomor 24 dicoba dulu. Oke? Oke. 24 dicoba. Nah, sekarang kita bahas penalaran matematika tahun 2023. Soal asli itu tahun 2023. 25. Toko laku menerima kiriman beras dari 3 distributor untuk dijual kembali. Jadwal pengirimannya adalah beras merek A setiap 3 kali sebanyak 100 kilo merek B. Merek A dikirim berapa? Setiap 3 hari. Setiap 3 hari. Setiap kiriman 100 kilo. 100 kilo. Beras B setiap 4 hari. Sekali mengirim itu 200 kilo. Beras C setiap berapa? 5 hari. Sekali mengirim 300. 300 kilo. Gitu ya, Dek. Terus pada 1 Mei, 1 Mei itu hari pertama UTBK 2023. Jadi dulu tuh UTBK-nya 2023 itu Mei, kemudian maju tahun lalu itu April, sekarang maju lagi 3 hari sekarang majunya. Tahun lalu itu tanggal 20 berapa? 25 April. Sekarang 23 nanti ya. Nanti 23 April apa 23. Kalau 23 berarti maju 3 hari. Jadi semakin maju. Tahun depan nanti kelas mau maju. Bisa-bisa sampai Januari itu nanti. Oke. Jadi pada tanggal 1 Mei 2023, toko tersebut menerima kiriman beras merek A, B, dan C secara bersamaan. Berarti dia menerima A, B, dan C secara bersamaan. Nah, terus toko laku menerima kiriman beras merek A dan C pada hari yang sama untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya. Toko apa ini? Merek apa? Merek A dan C. Merek A dan C. A sama C. Supaya bersama-sama lagi, berarti mereka harus dapat kiriman berapa kali lagi. Berapa hari lagi gitu loh. Supaya bareng. Artinya konsep ini menggunakan konsep apa? KPK kan? Kenapa? Iya. Hari mereka itu harus bisa dibagi oleh 3 sama 5. Berarti pakai KPK. Nah, ciri-cirinya gini aja. Ciri-ciri di soal nanti. Ciri-ciri. Pertama, kalau ada kasus soal, itu membagi. Ya, contohnya tadi membagi buah-buahan, membagi beras, membagi sembako, dan seterusnya. Pokoknya membagi. Nanti gunakan konsep FPB. Oke? Mm. Yang kedua, kalau ketemu kasus bersama-sama atau penggunaan bersama.
Penggunaan bersama. Contoh, misalkan apa namanya, lampu merah menyala setiap 2 detik, kemudian lampu hijau menyala setiap sekian detik, kemudian lampu kuning menyala sekian detik, supaya bersama-sama, ya berarti KPK-nya. Paham ya kira-kira ya? Iya. Oh, dan seterusnya. Oke, berarti ini kasus KPK. Cari dong KPK dari 3 dan 5. Berapa KPK 3 dan 5? Berarti yang paling besar 5. 5 dibagi 3 nggak bisa. Berarti 5 dikalikan 2, 10 bagi 3 nggak bisa. Kali 3, 5. 15 berarti 32. Berarti KPK-nya 15 dong. Kebayang? Iya. Nah, tadi dapat kiriman pertama. Kiriman pertama kan tanggal 1 Mei. Maka kiriman kedua 15 hari lagi. 15 hari lagi setelah 1 Mei, berarti 16 Mei. Kiriman ketiga 15 hari lagi, 31. 21. Mei itu sampai 30 apa sampai 31? Mei sampai berapa? Mei 31, sampai 31. berarti 31 Mei. Paham? Mm-mm. Mintanya kiriman ke berapa? Ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya berarti 31 Mei. Kalau keempat kalinya, kiriman keempat tanggal berapa? 15 15 Juni. apa? 15 Juni. Juni. Terus kiriman kelima 30 Juni. Juni. Kiriman keenam 15 Juli. 15 Juli. Kiriman ketujuh 30 Juli. 30 Juli. Kiriman ke-8 15 Agustus. 14 Agustus. Oh iya. Kenapa? Karena Kan 15 tambah 15 45. Juli itu berapa? 31. bisa Ya sudah 14 Agustus. Paham? paham. Oke, dan seterusnya. Berarti jawabannya E. Nah, 26 nanti dicoba ya, Dek ya. Hmm. Sama 26. Nanti dicoba. Terus 27. Saya bahas yang 27. Nah, ya nomor 27 ada kaitannya 26. Oh ya udah 26 saya bahas saja. Karena ada kaitannya. Toko maju menerima kiriman. Si minyak A ini dikirim tiap hari. Sekali mengirim itu 10 liter. Minyak B dikirim setiap 4 hari. Sekali mengirim 15. Minyak C dikirim setiap X hari. Sekali mengirim 20. Pada tanggal 1 April 2023, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng merek A, B, dan C. Menerima kiriman minyak goreng merek A, B, dan C. Secara bersamaan untuk pertama kalinya. Oke, 1 April 2023. Ini menerima bersamaan. Bersamaan. Untuk pertama kali. Terus pertanyaannya, jika toko maju akan menerima kiriman minyak goreng merek ABC pada hari yang sama, untuk ke 11 kalinya pada 120 hari setelah 1 April. Nah, kiriman ke
11-nya itu sama dengan 120 hari. Kiriman ke 11 setelah tanggal 1 April. Berarti berapa kali? Dua KPK-nya dikali dengan berapa? Hasilnya 120. Bayang kira-kira. Berapa kali KPK 120? Lihatan di sini, Bu. Lihatan di sini. Kiriman ke satu, kiriman ke satu, kiriman kedua berarti satu kali KPK, kan ditambah 15 nih. Ya nggak sih? Iya. Kiriman ketiga tambah lagi KPK. Berarti berapa? 2 KPK kan? Kiriman ketiga 2 kali KPK kan? Iya. Tambah lagi KPK-nya. Paham sampai sini kira-kira? Iya. Nah, kiriman ke 11 itu berapa kali KPK berarti? Ayo, nalarnya. Tak ulangi lagi. Kiriman ketiga 2 kali KPK, 1, 2. Kiriman keempat, 1, 2, 3. Kiriman ke-8 pasti 7 kali KPK. Oke? Oke. Kiriman ke-11 berarti 10 kali KPK sama dengan 120 hari gitu loh. Nalarnya. Kebayang? Iya. Nah, kalau gitu KPK-nya sama dengan berapa? 12 ha? Berarti S-nya harus berapa? 3, 4, dan X itu supaya memiliki KPK 12 hari. Maka X-nya berapa? Nah, artinya X itu kan harus bisa membagi 12 dong. Ya nggak? Ya. Hmm. Artinya apa? Itu adalah angka yang bisa membagi berapa? 2 ke 12. Ya nggak? Iya. Berarti X-nya angka berapa aja yang bisa bagi 12? 1, 3, 1, 2, Empat. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 2, 13. beres. Nah, Iya. inilah nilai S-nya. Cari di pilihan ganda. Di antara ini siapa yang muncul? 6. Berapa? 6. Nah, berarti itu jawabannya. Nggak ada rumus, deh. Logika semua. Hmm. Penalaran matematika itu gitu. Intinya apa? Kamu harus sering mencoba itu kalau penalaran matematika. Kalau pengetahuan kuantitatif itu memang materi. Gitu loh. Oke? Oke. Nah, sekarang nomor 27. 27. Pada tanggal 1 April masih sama, pertanyaannya langsung, volume minyak goreng A dan B yang diterima toko maju pada bulan April 2023 adalah. Nah, volume minyak gorengnya yang diterima, apa nih? Volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko. Jadi totalnya ya, totalnya A dan B selama bulan April. Ya udah. A, selama bulan April dapat kirimannya apa? Mulai tanggal 1 kan? 3 hari lagi, tanggal berapa? 4. 4. Ya kan? Iya. 7, 10, 13, terus 16. 16, dan seterusnya. April itu sampai berapa? 30 kan? Iya. Oh, 30 bagi 3 berarti 10. Berarti nanti ada 10. 10 hari, 10 kali kiriman. Ya enggak? Mm-mm. Oke, kita buktikan coba. 16 terus 9, 19. dua terus puluh dua 22, 25. 25. 28. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya enggak? Berarti 10 Iya. hari atau 10 kiriman ya. Mm-mm. Dikali setiap kiriman berapa? 10. Berarti 100 liter. Sedangkan si B dimulai tanggal 1 setiap 4 hari. 1, 4 berarti berapa kali? Mm. 5, 9, dan seterusnya. 30 bagi 4 berarti berapa? Sekitar 8. Berapa? 30 bagi 4? 30 bagi 7 ya? 4.
7 koma Oh, berarti 7. Tambah 4. Berapa? 13, 13. 7. 17, 11. 21, 21. 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia tanggal satunya kan ikut. Kebayang kira-kira ya? Ya, Berarti 8 hari dikali berapa? 15. 8 kali 15 C berapa? 120 liter. 120. Berarti jumlahnya berapa jumlahnya? 220 liter. Oke, sampai sini. Mm-mm. Nah, saya bahas sampai nomor 28 sekalian. Itu masih berkaitan untuk nomor 28. Nanti 29, 30 dicoba ya, Dek ya. Iya. 28. 28 pertanyaannya, jumlah hari toko maju tidak menerima satupun kiriman minyak goreng merek A maupun B selama bulan April. Jadi dia tidak menerima A maupun B. Gampang, tadi sudah dijabarin di sini. Ya kan? Sudah dijabarin. Tinggal lanjutin kan? Berapa hari dia tidak menerima satupun kiriman? Artinya tanggal 1 menerima, tanggal 4 menerima, tanggal 2, tanggal 3 nggak menerima kan? Berarti 2, 3, 4 menerima, 5 menerima, 6 tidak, 7 menerima, 8 tidak, 9 menerima, 10 menerima, 11 tidak, 12 tidak, 13, 14, 15, 16, 17, ya enggak? Halo, Iya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Mm-mm. terus 27, 28, 29, 8, 30. Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 11, 12, 13, 14, 15, 15. 15. Paham ya kira-kira ya? Iya. Simple, caranya cuma gini aja. Pokoknya fokus, bisa sampai 1000 itu nanti penalaran. Ya. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dik, kira-kira? Belum ada. Nanti saya coba dulu, Pak. Oke, sip, mantap. Oke, kita akhirin pertemuan kita sampai sini dulu ya, Dek. Hmm, Kita ketemu lagi berarti hari minggu depan, ya hari Iya. Sabtu. Hari Oke. Minggu besok silakan sih kalau mau belajar lagi silakan hari Minggu. Tapi dicoba-coba dulu ya. Mm-mm. Oke, sip. Semangat. Harus FKG UI 2026. Amin. Semangat. Mm-mm. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Oke.